Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita teruskan dari video yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang bab zakat fitrah dan zakat mal. Sekarang kita membahas tentang hikmah melaksanakan ibadah zakat. Banyak sekali hikmah. Di antaranya yang pertama, hikmah pelaksanaan zakat bagi dirinya sendiri. Hikmah zakat bagi diri sendiri di antaranya menjalankan syariat Islam dalam kehidupan. Ini hikmah pelaksanaan zakat bagi diri sendiri ya. Saya bacakan, insya Allah ada 4. Pertama, menjalankan syariat Islam dalam kehidupan. Kemudian, menjadi hamba yang taat. Orang yang membayar zakat berarti mentaati perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita cermati ayat Al-Quran. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Yang artinya, laksanakanlah sholat, kemudian tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, agar kamu diberi rahmat. Al-Quran surat An-Nur ayat ke-56. Hikmah yang ketiga yaitu menyucikan harta. Melalui surat At-Taubah ayat ke-9, At-Taubah ayat yang ke-103 ya. Jadi melalui surat At-Taubah ayat ke-103, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan salah satu fungsi zakat, yaitu menyucikan harta yang dimiliki. Selain itu, hak-hak orang yang miskin atau terpenuhi sehingga harta yang dimiliki menjadi suci. Coba perhatikan ayatnya di surat Az-Zariyat ayat ke-19. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Yang artinya, dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Al-Quran surat Az-Zariyat ayat ke-19. Kemudian hikmah yang keempat dari hikmah pelaksanaan zakat bagi diri sendiri, yaitu menumbuhkan perilaku bersyukur. Menunaikan zakat merupakan cara bersyukur atau cara mensyukuri harta yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menambahkan nikmat bagi hamba-hambanya yang selalu bersyukur. Harta orang yang membayar zakat akan bertambah dan semakin berkah. Nah, ini hikmah pelaksanaan zakat bagi dirinya sendiri, bagi si pelaku orang yang membayar zakat. Kemudian yang kedua yaitu hikmah pelaksanaan zakat bagi kehidupan beragama. Hikmah pelaksanaan zakat bagi kehidupan beragama itu ada 3. Hikmah pelaksanaan zakat bagi kehidupan beragama. Yang pertama, mempererat tali silaturahmi sesama muslim. Saat menerima harta zakat dari muzaki atau mustahik, mereka akan senang dan terbantu dengan pemberian muzaki. Muzaki juga senang karena dapat membantu saudaranya. Tindakan tersebut dapat mempererat persaudaraan. Silaturahminya menjadi bersambung. Kemudian hikmah pelaksanaan zakat
bagi kehidupan beragama. Yang kedua yaitu memotivasi orang lain menjalankan ajaran agama. Pembayaran zakat dianjurkan dengan cara terbuka. Saat orang lain melihat proses pembayaran zakat, ia akan teringat akan kewajibannya membayar zakat. Dengan begitu, ia termotivasi untuk membayar zakat dan ajaran Islam yang lain. Kemudian yang terakhir, menghindarkan perilaku tercela. Terkadang perilaku tercela dilatar belakangi adanya impitan ekonomi. Kerap terjadi pencurian, perampokan, pencopetan dengan motif kesulitan ekonomi. Ibadah zakat membantu seseorang mengatasi kesulitan ekonomi. Ibadah zakat dapat mengurangi kejahatan dalam bermasyarakat. Kemudian yang ketiga, hikmah pelaksanaan zakat bagi kehidupan berbangsa. Yang pertama, menumbuhkan perilaku peduli sesama. Harta zakat diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Membayar zakat mengajarkan kita lebih peduli kepada orang-orang yang membutuhkan. Kepedulian terhadap sesama akan mewujudkan kehidupan berbangsa yang terteram dalam sejahtera. Berbangsa yang tentram dan sejahtera. Ada kisah teladan tentang kepedulian terhadap sesama. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa beliau pernah berkata, di Madinah pernah terjadi bencana kekeringan dan kelaparan. Lalu sekelompok saudagar dari Syam datang menemui Utsman radhiyallahu an dengan membawa perbekalan. Para saudagar Madinah kemudian datang kepada beliau untuk membeli barang. Utsman radhiyallahu an berkata kepada mereka, "Berapa untung yang kalian berikan kepadaku?" 2 dirham katanya. 2 dirham dari setiap 10 dirham. Jawaban dari para saudagar. "Asal kalian tahu ada yang berani menambahkan lebih dari itu," kata Utsman radhiyallahu an, "kalau begitu kami berani memberikanmu untung 4 dirham dalam setiap 10 dirham. Para saudagar mencoba menawar lagi. "Mereka justru berani menambah lebih dari itu," jawab Utsman radhiyallahu an. Mendengar itu dengan nada setengah kesal, mereka berkata, "Kita sama-sama saudagar Madinah. Siapa yang berani menambahkan lebih dari itu?" Dengan santai Utsman radhiyallahu an menjawab, "Allah menambahkanku dalam setiap 1 dirham 10 dirham makanan ini akan saya berikan kepada orang-orang fakir di Madinah." Kemudian Ibnu Abbas melanjutkan ceritanya, "Setelah itu dalam tidur saya melihat Nabi Muhammad SAW sedang mengendarai kuda berwarna belang yang punggungnya dilapisi dengan kain sutra dari cahaya. Beliau berjalan sangat tergesa-gesa. Lalu saya menegur beliau, 'Ya Rasulullah, saya sangat merindukanmu.' Kemudian, 'Hai Ibnu Abbas, Utsman radhiyallahu an telah bersedekah dan Allah Subhanahu wa taala menerima sedekahnya. Sekarang Allah Subhanahu wa taala menjadikannya pengantin di surga dan kami diajak ke acara pernikahan Utsman bin Affan." Ini cerita singkat ya dari para sahabat Utsman bin Affan. Ketika itu Nabi Muhammad SAW itu sudah wafat ya. Kemudian
hikmah pelaksanaan zakat bagi kehidupan berbangsa yang kedua yaitu membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Harta zakat dapat dikelola untuk membantu kaum du'afa, kaum yang lemah, untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi. Selain itu, zakat tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu pendidikan anak-anak yatim. Dengan pemanfaatan yang baik, harta zakat dapat membantu pemerintah mensejahterakan rakyat Indonesia. Jadi pemerintah dapat menyejahterakan rakyat Indonesia dengan memberikan atau membagikan zakat mal tadi. Kemudian yang terakhir yaitu hikmah pelaksanaan zakat bagi kehidupan berbangsa, yaitu mengurangi kemiskinan. Penyaluran harta zakat kepada fakir miskin yang dikelola dengan baik dapat mengurangi kemiskinan masyarakat. Tindakan ini sejalan dengan salah satu kebijakan pemerintah, yaitu mengurangi kemiskinan dan kefakiran. Dengan begitu, orang yang membayar zakat telah ikut berpartisipasi dalam mengurangi kemiskinan. Nah, inilah hikmah di antara hikmah-hikmah dalam pelaksanaan ibadah zakat. Ada hikmah-hikmah tersendiri. Yang pertama ada hikmah pelaksanaan zakat bagi dirinya sendiri. Yang kedua ada hikmah pelaksanaan zakat bagi kehidupan beragama. Yang ketiga hikmah pelaksanaan zakat bagi kehidupan berbangsa. Banyak sekali hikmah-hikmah dalam pelaksanaan ibadah mengeluarkan zakat, ya. Makanya di Islam wajib mengimani, ya, wajib mengimani adanya janji-janji Allah yang Allah berikan atau Allah berfirman di dalam Al-Qur'annya bahwasanya orang yang mensedekahkan atau membayar zakat maka amalnya tidak mungkin akan disia-siakan. Allah Maha melihat, ya. Alhamdulillah, mungkin sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Insya Allah di video yang akan datang kita akan membahas tema yang lain, dan mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.